bahwa salamina dikiatkeun sareng dipengkukeun ku iman sareng harapan kana tangkina sareng kahirupan langgeng nu parantos dijanjikeun ku Gusti ka urang sadaya. Ieu gugurna eukeun gumegur pihujaneun. Lain pihujaneun eukeun ngabukakeun pintu. Eukeun ngabukakeun lawang pintu lawang panyakit sasalat sagala bangsa. Saya sekarang ini berdiri di depan Paseban atau tempat yang sangat suci sakral bagi masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Di sini ada seorang tokoh Sunda Wiwitan yang sudah saya kenal lama dan juga merupakan sahabat dekat Gus Dur, yaitu Pangeran Jatikusuma. Komunitas ini adalah komunitas yang mencoba mempertahankan kebudayaan Sunda, kearifan Sunda, atau yang disebut dengan kesundaan. Ada sebagian kelompok yang tidak suka dengan keberadaan komunitas adat seperti Sunda Wiwitan ini. Yang menarik buat saya adalah sikap seorang tokoh Muslim besar, yaitu Gus Dur atau Ki Haji Abdul Rahman Wahid. Ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau pernah melakukan kunjungan ke Sunda Wiwitan ini. Peringatan atau ritual Seren Tahun dihentikan oleh Orde Baru selama 18 tahun dan baru pertama kali diadakan ketika Gus Dur menjadi presiden. Salah satu hal yang menarik saya dalam sejarah Islam di belahan dunia manapun adalah perjumpaan antara Islam dengan kebudayaan setempat. Encounter, perjumpaan antara Islam yang datang dari luar dengan kultur setempat. Karena dari perjumpaan ini lahir banyak hal yang tidak terduga. Ada kreativitas, ada inovasi, ada hal-hal baru yang muncul yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang tinggal di kawasan lain. Ada nggak generasi yang meneruskan keterampilan ibu untuk merawat dan membaca? Seharusnya dan sebaiknya ada. Cuman untuk saat ini karena mungkin tulisan ini buat saya sendiri sangat sulit. Karena tulisan ini gabungan daripada aksara Sunda biasa dengan aksara-aksara yang ada di Indonesia, terutama yang di Jawa Barat. Kenapa beliau mengadopsi beberapa aksara dari berbagai daerah itu? Kira-kira tujuannya apa ya? Sandi, supaya tidak bisa dibaca Belanda. Oke, oh jadi ini semacam enkripsi ya? Iya. Semoga ada yang mau mempelajari, saya bikin tabel ini ya? Tabel ini. Untuk memudahkan nanti generasi berikutnya ya? Iya. Saya sudah 25 tahun menulis ini sendiri. Memecahkan kode ini ibu ini ya? Saya sendiri. Ajaran pokok Pangeran Ahmad Rais ini kalau mau diikhtisarkan dalam beberapa kalimat pendek itu apa itu ya? Kemanusiaan dan kebangsaan. Kemanusiaan dan kebangsaan itu ya. Maknanya bagaimana? Kita manusia, tidak ada seorang pun manusia yang berkeinginan menjadi seorang manusia dari sebuah bangsa. Kita misalnya saya orang Sunda, bukan keinginan saya untuk lahir menjadi orang Sunda. Oke, itu adalah sesuatu yang bukan dalam kontrol kita ya. Ya, kodrat. Kodrat ya. Dalam ajaran Pangeran Ahmad Rais itu tugas yang paling pokok manusia ini apa itu, Bu? Menjalankan hukum kemanusiaannya, ya. Menjaga keseimbangan alam. Ini saya sudah menulis dari tahun 1996 sampai sekarang masih terus menulis. Tidak pernah berhenti ya? Tidak pernah berhenti. Karya-karya beliau itu dalam bentuk tembang atau prosa biasa? Biasa, seperti dawuh. Seperti dawuh ya? Iya, seperti dawuh. Seperti ini adalah pitutur, maksudnya. Jangan mudah percaya dengan kabar atau segalanya harus jelas.
dahulu di dalam agama Jawa Sunda semua harus diteliti, jangan gugup. Jangan gugup ya. Ya, jadi jangan Panik, begitu, jangan panik. Jangan begitu menerima kabar ini terus langsung kita tuh menelan bulat-bulat. Nya ari nu satuhuna jimating pusakana mustikana ngalam dunia. Nya mustikana galeuh. Na dunia tea, galeuh na dunia tea. Nya omongna Jawa. Naonnya ari Jawa teh? Na omongna pusakana omongna nya buyutna na pamuja. Kalau diringkaskan isinya bagaimana, Ibu? Jadi ini satuhuna jimating pusaka mustika ngalam dunia. Nya mustika galeuh itu Hati. Ya, hati. Jadi bagaimanapun juga manusia itu kan berpusatnya ke hati. Di hati. Di hati. Ya. Mustikanya alam dunia. Singgasananya gitu ya. Singgasana dunia ada dalam hati. Ada Ya? dalam hati. Ada dalam hati ya. Ya. Na omongna sorangan. Ayeuna mah na ratuna nya omongna keneh. Sekarang itu orang hanya sekedar bicara tentang kebangsaan itu. Sering dikutip, sering dijadikan sebagai bahan untuk pitutur begitu. Apa itu, Bu Ami? Banyak sih ya. Banyak ya. Dia tuh sering menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Oh gitu ya, metafor ya. Ya, jadi begitu saya, oh ini maksudnya ini. Kenyataan yang menjadi jimat pusaka mustika alam dunia adalah mustika galeuh, kejujuran hati. Kejujuran hati ya. Ya. Galeh itu galeh ya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh galeh itu hati. Hati, iya. Ya. Galeuh. Galeh ya. Orangnya Dalam Sunda, Sundanya ya. galeh ya. Jadi intinya kan ajaran yang dibawa oleh Pangeran Matra Rais ini tidak mengancam kira-kira lah ya. Ya. Agama-agama yang sudah ada. Bukan membentuk agama baru, tetapi menggali Ajaran leluhur ya. Tidak sepengakuan ya. Tidak sepengakuan, tapi satu pengertian. Menarik sekali istilahnya itu. Kita boleh tidak sepengakuan, tapi kita harus sepengertian. Ya. Karena belum tentu orang yang sepengakuan, misalnya antara sesama Muslim atau sesama Kristen aja, satu pengakuan dengan Nabi yang sama. Ya. Tetapi kalau tidak ada satu pengertian, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini. Ada seperti ketika akan mengalami satu kejadian yang sangat luar biasa di negara kita, manuskrip itu seperti menunjukkan. Contoh Kaputra Raden Putri Ratu Kusuma mangka kajiwa karaganing sirama rama ya wus pasti oleh jodoh pasti ning siratu Raja Jawa panjenengan Sultan Agung ya gugurna eukeun gumegur pihujaneun lain pihujaneun eukeun ngabukakeun pintu eukeun ngabukakeun lawang pintu lawang panyakit sasalan sagala bangsa. Sedang membukakan sebuah penyakit untuk segala bangsa. Semua bangsa. Ini Ibu baca sebelum jauh atau beberapa bulan? Kurang lebih 1 bulan sebelum corona. Nih, semuanya di bawah garis. Karena ini memang tuntunan yang memang harus diketahui supaya orang tidak menduga-duga. Kalau dulu kan Pangeran Matra Rais disebutnya menyebarkan ajaran sesat, gitu ya. Kan? Nah, ya. itu label itu kan tercetak di pikiran banyak orang, terutama teman-teman Muslim ya. Ya. Itu bagaimana teman-teman Sunda Wiwitan menghadapi seperti itu ya? Tidak ada yang bisa melebihi dari sebuah kenyataan. Itu prinsip kami. Maksudnya gimana itu? Sekarang lihat aja kenyataannya apa betul, misalnya seperti yang disebutkan bahwa kami itu sesat ya, sesat atau meminum keringat sendiri gitu kan. Betul nggak? Silahkan gitu. Tidak ada yang bisa melebihi. Jadi tadi tidak ada yang bisa melebihi kenyataan. Kekuatannya untuk membuktikan. Sekarang untuk apa kalau kita misalnya ngeyel-ngeyelan? Ya. Percuma juga kita debat debat kusir ya. Percuma, tapi biarlah orang kemudian menilai sendiri.
Berdasarkan kenyataan ya. Berdasarkan kenyataan. Seperti misalnya Serentahun. Serentahun, apa sih yang menyesatkannya dari Serentahun misalnya? Iya. Adakah upacara-upacara yang menyesatkan? Atau silahkan saja misalnya, apalagi sekarang sudah digitalisasi. Silahkan buka karena ini sudah diakses. Ya. Terbuka kan? Sudah terbuka. Saya suka sekali tadi itu istilah tidak ada yang lebih kuat daripada kenyataan itu ya. Sudah lama kita nggak ketemu Pangeran Jati. Dulu di ICRP kita sering ketemu dengan Pak Johan, dengan Romo Haryanto, dengan Gus Dur, dengan Romo Ismartono, dengan Amanda, Trisno, semua masih ada itu Pangeran Jati. Tadi Pangeran Jati sempat saya diperlihatkan manuskrip di atas itu luar biasa itu. Saya belajar banyak. Kali manuskrip tadi Pak Ulil di atas. Saya belajar banyak dari ajaran-ajaran Pangeran Madrais. Salah satu yang menarik saya itu adalah itu. Kita bisa beda pengakuan tetapi sama pengertian. Itu saya suka sekali itu kutipan itu. Serentahun ini ya? Apa? Pohaci Sang Hyang Asri. Jadi padi ini disimbolkan Pohaci Sang Hyang Asri karena dia ada acin ini, urip. Zat inti hidup. Zat Kalau inti di hidup ya. Jepang dibilang ki. Ki ya. Kalau di Cina dibilang chi. Nah, disimbolkan sama-sama dengan beras atau nasi. Dan upacara Serentahun kan memang ya upacara untuk semacam sedekah bumi ya, bersyukur ya. Bersyukur, memberikan sedekah pada alam, pada orang lain. Jadi di hasil kita itu, jadi di saat Serentahun di sini kami juga ngasih yatim piatu di sini, anak-anak yatim. Iya, iya. Terus mereka ikut makan bareng gitu. Selain itu benih-benih padi benih padi juga kami bagikan, kami simpan. Itu sebenarnya satu cara untuk menyimpan supaya nggak digiling gitu. Ini endemik lokal, diperkirakan kami ada 26 jenis varietas lokal. Dan masih disimpan? Masih disimpan. Kami silang-silangkan sehingga sekarang bisa 4 bulan gitu. Ada yang bisa 4 bulan. Jadi di sini juga melakukan pemuliaan padi ya, benih padi ya. Di sini ada lumbungnya ya untuk menyimpan benih-benih ini ya. Di luar. Ya. Oke. Ada berapa varietas yang disimpan? Kalau di kami di lumbung sini ada sekitar 4 sampai 6. 4 sampai 6 jenis varietas padi ya. lokal. Makanya menjaga tradisi itu sebetulnya antara lain juga menjaga kita dari penetrasi sistem Masuk dunia varietas lokal. yang membuat kita menjadi tergantung kepada produk-produk yang modern yang seperti itu. Seperti misalnya varietas lokal kita. Ini kesadaran seperti ini menurut saya revolusioner loh. Kesadaran tentang pentingnya mandiri dalam benih padi ya. Di kita tuh ada 7 cakra plus 2 cakra semesta. Jadi 9. Jadi 9 ya. Jadi mikrokosmos tuh tubuh kita. Ya. Ada 9 Jagat cilik. Jagat cilik di dalam diri kita itu. tatanan waruga jagat itu makrokosmos itu Disimbolkan dengan ini ya. simbol itu. 9 Manunggalingnya makro dan mikro. makro dan mikro. Ini kalau dalam bahasa santri disebut dengan wahdatul wujud. Wah, Manunggaling kawula Gusti. oh gitu. Jadi pertemuan antara jagat besar dan jagat cilik kan. Ini simbolnya ya. Iya, ini simbol. Jadi disebut dengan 9 mandala. mandala. Nah, Mas Zaki, bisa nggak Anda ceritakan kesan Anda, pandangan Anda
Karena kan Anda sudah sering kesini berinteraksi dengan teman-teman Cigugur. Bagaimana kesan Anda mengenai komunitas Sunda Wiwitan ini? Pertama, seperti layaknya masyarakat di Pulau Jawa, seperti orang-orang Jawa di pedesaan dan orang-orang Sunda di pedesaan, warga adat di Sunda Wiwitan ini, terutama di Cigugur ini, sangat friendly, sangat humble dan welcome terhadap siapapun yang datang, tamu yang datang ke sini. Warga adat itu menawarkan untuk buka puasa dan sahur. Nah, di Cigugur ini beragam, Kristen ada, Katolik ada, Muslimnya banyak, dan Sunda Wiwitannya juga banyak. Kecuali mungkin tidak ada yang di sini tuh yang Yahudi. Miniatur Bhinneka Tunggal Ika mungkin. Miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi Pancasila ini harus dipertahankan walaupun darah harus tumpah. Tapi di Cigugur ini kita nggak perlu menumpahkan darah hanya untuk menjaga Pancasila, itu nggak perlu, karena makan-makan malah ya? Malah makan-makan, menjaga Pancasila dengan makan-makan. Ini saya sedang berada di Cigugur, di Paseban Tri Pancatunggal, tempat komunitas Sunda Wiwitan. Ini di belakang saya ada teman-teman Sunda Wiwitan dari mana, Pak? Dari Ciamis ya? Dari Ciamis. Mereka sering datang, sering kesini ya. Jadi Sabtu Minggu sekali. Jadi setiap hari Jumat ya. Jadi apa, kerja bakti ya? Oke. Pemeliharaan lokasi ya. Di sekitar Kuningan sini yang ada teman-teman Sunda Wiwitan di mana saja selain Ciamis ya? Oh, di daerah sini ada di Pasir Kaler. Pasir Kaler. Di daerah Santana. Nah, di belakang saya ini ada satu bangunan yang namanya Meru yang terdiri dari 9 undakan ya. Menurut teman-teman di sini di Paseban di Cigugur ini disebut dengan 9 mandala. Itu menurut teman saya Mas Ogi, maknanya adalah menarik sebetulnya, yaitu pertemuan antara jagat besar dan jagat kecil, jagat gede dan jagat cilik. Karena di dalam masyarakat Nusantara itu ada satu ajaran tentang manunggaling kawula Gusti, antara Tuhan dengan manusia itu bersatu. Nah, itu disimbolkan dengan arsitektur Meru itu ada 9 undakan, itu 7 yang bagian bawah itu melambangkan semacam kekuatan dalam diri manusia, cakra. Kemudian 2 yang atas itu adalah kekuatan dari jagat besar, mikrokosmos dan makrokosmos. Kalau di dalam, ya kerennya ya, ajaran Ibnu Arabi disebut dengan wahdatul wujud itu ya. Keren sekali sebetulnya ini. Jadi itu bangunan kecil tetapi maknanya mendalam. Beberapa hari ini saya berada di Cigugur, di tempat masyarakat Sunda Wiwitan. Di sini ada satu komunitas yang merawat tradisi kesundaan. Saya datang ke sini tentu saja menghadapi banyak perbedaan. Perbedaan dalam banyak hal, dalam tradisi, dalam kepercayaan, dan di dalam adat kebiasaan. Tetapi saya pada saat yang sama juga menjumpai banyak kesamaan. Salah satu ajaran Pangeran Ahmad Rais yang dibacakan oleh salah satu putri dari Pangeran Jatikusuma kepada saya adalah ajaran tentang pentingnya hati. Apa yang disebut di dalam istilah Pangeran Ahmad Rais sebagai galeh. Saya langsung teringat dengan ajaran Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menulis suatu pembahasan yang sangat mendalam sekali mengenai hati manusia. Saya juga menjumpai kesamaan ajaran di dalam pentingnya kita tidak mudah percaya kepada berita yang dibawa oleh seseorang yang tidak kita kenal. Ya. Kebenaran itu ada di mana-mana. Kebenaran itu ada di mana-mana. Saya rasa pertemuan-pertemuan yang menyadarkan adanya kesamaan-kesamaan seperti ini juga dialami oleh banyak Muslim dimanapun.
ketika mereka menyebarkan, membawa Islam ke seluruh dunia dan bertemu dengan berbagai kepercayaan lokal, kebudayaan setempat, orang-orang yang berbeda, mereka menjumpai juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kurang lebih sama esensinya dengan ajaran Islam. Islam bukan agama yang menolak apapun yang bukan datang dari kita. Islam bukan agama yang mengingkari kebudayaan setempat. Islam bisa bersahabat. Dan saya kira kita harus mengembangkan pola keberagamaan yang seperti ini di Indonesia.